Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Lutfi Zulfikar. Saya Prodi Sistem Informasi yang pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Basis Data. Oke, lanjut saja. Untuk tugas praktikum ini kita akan melakukan dua kegiatan. Yang pertama yaitu praktikum transaksi, yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita langsung saja. Kita akan buka exam, kita start. Kemudian kita buka PHP MyAdmin yang sebelumnya. Oke, jadi kita akan menggunakan PHP MyAdmin dari data tugas 2 sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat pertama yaitu transaksi, yang kedua yaitu basis data terdistribusi. Oke, langsung saja kita akan langsung membuka dari rumah sakit ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah transaksi pada menu rumah sakit. Kita lihat dulu dari type-nya ini. Seandainya di sini type-nya berjalan pada basis data MySQL, maka sudah ada InnoDB. Karena di sini sudah ada type InnoDB, berarti untuk MySQL ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, lanjut kita akan membuat sebuah transaksi dengan masuk ke database dari rumah sakit, kemudian login. Oke, selanjutnya kita akan membuat create new routine. Kita buat dulu namanya transaksi 1, kemudian kita drop, kita masukkan dari sini, kita copy aja ini agak cepetan. Oke, kita insert, kita masukkan. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita akan mengecek, kita akan memanggil dari ini dengan SQL. Bakal tadi transaksi 1, kita enter, kita coba. Bentar. Oke, ya di sini namanya keluar perintah atau terlihat tampilan 0 dari 4, totalnya 5. Kita bisa lihat tadi data Tito sudah masuk di sini. Akan tetapi ketika kita lihat tabel pasien, data Tito itu masih belum masuk di tabel pasien. Oke, kemudian kita akan mengarahkan dari tabel Tito tadi ke tabel pasien. Sebelumnya kita akan membuat dulu lagi namanya transaksi-transaksi yang lainnya. Transaksi
2. Kita copy di sini, kita ganti namanya sama value-nya Andre ya. Andre jalan ya aja mungkin bisa, kemudian kita simpan. Oke, udah masuk juga, kita lanjutkan lagi, kita tambahkan lagi biar agak, kemudian kita drop, masukkan, kita ganti value-nya dari pasien kodenya 18, bebas ya, yang penting tidak sama kode pasien sebelumnya, ID pasien sebelumnya. Kita kasih nama Agnes misalnya, Agnes jalan tinggal 2. Oke, kita terus oke, selanjutnya kita coba lagi, kita cek hal maaf, hal transaksi sebentar 1. Dulu coba ya, kita lihat ya. Oke, jika transaksi 1 gagal maka keluar itu. Oke, selanjutnya kita setelah memasukkan tadi apa namanya PIN dari transaksi 1, transaksi 2 sampai transaksi 3, kemudian kita akan mengupdate masing-masing transaksi ini ke commit kita ya. Kita edit, ada di sini, kita edit, kemudian kita tambahkan di sini setelah from pasien, tambahkan commit. Nah, ini commit. Nah, kemudian oke, kita coba lihat lagi commit tadi mana. Oh iya, nomor 1, maaf. Nah, ini sudah ada commitnya. Coba kita lihat di pasien. Nah, di sini maka Tito Jalan Pakis Haji nomor 23 jenis kelamin 1 itu sudah ada. Yang sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Lanjut untuk yang kedua, untuk prosedur ini juga kita masukkan commit. Oke, dan juga, dan yang terakhir transaksi 3 juga kita masukkan, tambahkan, kita tambahkan parameter commit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan rollback dari transaksi 1, 2, 3. Sebelumnya kita akan membuat sebuah routine yang baru. Kita buat dulu, kita buat namanya transaksi 4 ya. Kita sudah menyimpan datanya dari rollback ini, kita tinggal copy aja.
Oke, kemudian kita go. Oke, nah, jadi sudah terdaftar pada prosedur rutinnya. Oke, coba kita call dulu dari transaksi tadi 4. Oke, transaksi 4 sudah terdaftar. Oke, lanjut. Kemudian kita akan membuat lagi untuk selanjutnya, yaitu modifikasi dari rollback pada transaksi 4. Oke, kita akan membuat transaksi kelima. Kita drop, kita copy dari data yang sudah saya simpan, dan kita modifikasi rollbacknya. Oke, transaksi kelima sudah tersimpan, sudah terbuat pada SQL. Coba kita panggil dulu SQL-nya dari transaksi 5. Call transaksi 5. Oke, kita go. Nah, oke, jadi transaksi 5 juga sudah terbuat. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel obat. Tabel obat dari tabel-tabel dari database rumah sakit. Kita akan buat lagi satu tabel, yaitu tabel obat. Kita sudah menyimpan, tinggal kita copy aja. Oh ya, sebelum membuat tabel obat, kita akan membuat sebuah checkpoint dulu sebentar. Kita tambahkan lagi transaksi 6. Kita copy data yang tadi. Oke, kemudian kita save. Oke, nah, sudah terbuat dari rutin transaksi ke-6. Coba kita panggil dari transaksi ke-6 ini. Transaksi 6. Kita pergi. Oke, transaksi ke-6 juga sudah bisa dipanggil. Oke, kemudian baru kita akan membuat sebuah tabel. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel obat yang sudah saya siapkan. Kita tinggal lagi aja. Oke, jadi tabel obat ini sudah ada dari database dari rumah sakit. Oke, selanjutnya kita membuat tabel lagi, tabel baru dari tabel transaksi obat, ya, dari tabel transaksi obat. Kita copy lagi datanya ini. Oke, kita perbarui dulu yang salah-salah. Oke, coba kita pergi dulu. Go. Oke, jadi transaksi obat juga sudah terbuat dari tabel-tabel database dari rumah sakit. Coba kita lihat, obat dan transaksi obat sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan membuat designer pada database rumah sakit. Kita show tabel listnya dulu, kita centang dari obat dan transaksi obat. Kita rapikan dulu. Oke,
Kemudian kita buat hubung dari ID obat ke ID obatnya, transaksi obat, buat create relationship dari ID obat ke ID obat. Foreign key-nya cascade, ini juga cascade. Oke, kita lihat dulu. Oke, udah terhubung. Maaf, yang ini ya. Nah, oke, kita save dulu biar nggak kemana-mana. Oke, kemudian dari tabel transaksi obat juga sama ID pasien, ke ID pasiennya rumah sakit. Oke, jadi kita buat lagi create relationship ID. ID pasien mana? ID pasien ke ID pasien. Oke. Ya, ini ID pasien ini teman. Oke. Oh iya. Ya, ini udah betul tadi, maaf. ID pasien juga ID pasien ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ID pasien, rumah sakit obat, pasien juga, daftar juga saling terhubung. Oke, setelah kita membuat tabel desainer dari rumah sakit ini, sebelum kita membuat trigger, kita akan membuat obatnya dulu. Obatnya kita buat insert dari obat ini, kemudian kita akan masukkan obat dari tabel obat dengan kode obat 01 Omicacin. Triggernya harganya 20 dan stoknya 10. Masukkan kedua dengan kode obat 002 dengan nama obat amoxicillin dan harganya 15.000 dan stok 20. Lanjut untuk tabel yang ketiga dengan kode obat 003 dengan nama obat betadine dan harganya 7.000 dan stoknya 5. Oke, di sini kita akan insert. Oke, jadi ketiga tabel tadi, nama obat tadi yaitu apa aja, amikacin, amoxicillin dan betadine sudah ada. Kita lihat dari ini. Nah, ini sudah ada. Kebanyakan mungkin jadinya ini sebentar. Ada berapa di sini? Ada 2 kali ya. Di sini kita hapus dulu satu-satu. Sebentar. Oke. Setelah kita sudah membuat sebuah nama-nama obat dari tabel obat, kemudian kita akan trigger. Oke, setelahnya kita akan membuat trigger dari transaksi obat. Buat trigger, new, create new, tinggi obat, ini enggak tinggi obat.
dari transaksi obat after insert. Kita copy dari sini, kemudian kita paste dan ini salah, masukin new jumlah oke, kemudian kita simpan. Oke, dan ini sudah ada. Kemudian untuk mencoba menjalankan trigger ini, kita perhatikan dulu dari tabel obatnya. Kita lihat tabel obatnya, kemudian kita masukkan tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat kita masukkan perintah SQL. Kita copy kode ini sini. Masih ada yang salah. Ini transaksi obat. Bentar, transaksi obat. Set untuk ke value in n. Oke. Oke, kemudian kita simpan. Oke, dan berhasil. Dan kita akan lihat tabel obat. Setelah berhasil dimasukkan, maka kita periksa kembali tabel obat ini. Maka kondisi dari amoxicillin dari transaksi obatnya kita lihat 5, jumlahnya 5, dan obatnya ini mungkin tadi kita masuk. Oke, jadi untuk tugas transaksi ini sudah berhasil ya, karena tadi kita sudah masukkan obat dan transaksi obat 5 dengan ID pasien masing-masing 1 dan jumlah obatnya 5. Oke,